Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asih dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pembelajaran behavioristik. Pada teori behavioristik, belajar merupakan akibat dari adanya hubungan komunikasi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dapat dikatakan juga, belajar adalah bentuk dari perubahan yang pernah dialami siswa pada suatu hal dari kemampuannya untuk berperilaku dengan menggunakan cara yang terbaru sebagai hasil dari hubungan antara suatu tanggapan dan rangsangan. Seseorang dianggap sudah belajar apabila ia dapat memperlihatkan perbedaan pada perilakunya. Pada teori behavioristik, suatu hal yang sangat berpengaruh ialah masukan atau input yang bersifat keluaran atau output dan stimulus yang berupa suatu respon. Teori behavioristik lebih mengutamakan suatu pengukuran, karena pengukuran merupakan suatu hal yang paling penting untuk terlihat menjadi suatu perubahan pada tingkah laku. Selain itu, aspek yang tidak kalah penting adalah aspek penguatan. Beberapa hal yang dapat memperkuat aspek penguatan adalah timbulnya respon. Jika penguatan bertambah banyak, maka suatu respon akan menjadi semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, jika penguatan dikurangi, maka suatu respon pun akan saling menguatkan. Para tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah F. Skinner. Menurut Skinner, belajar adalah hasil dari interaksi antara stimulus dan suatu respon pada suatu lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan pada tingkah laku seseorang. Misalnya, seorang guru yang memberikan suatu hadiah kepada anak didiknya, sehingga anak didik tersebut lebih rajin dalam belajar. Yang kedua adalah Ivan Pavlov. Belajar menurut Pavlov merupakan suatu proses pergantian yang terjadi diakibatkan terjadinya stimulus yang menyebabkan suatu reaksi. Teori ini bisa disebut juga sebagai suatu aliran pada pengkondisian klasik. Tokoh yang ketiga adalah Albert Bandura. Albert Bandura beranggapan bahwa belajar, hal yang paling utama dalam bersikap sosial dan bermoral, merupakan hasil dalam meniru dan mencontoh dalam berperilaku. Albert Bandura melihat dalam setiap perilaku individu tidak hanya semata-mata buatan dari reaksi refleks dalam stimulus. Selain itu, ada juga penyebab lain, yaitu hasil dari interaksi antara suatu lingkungan dengan rangka kognitifnya sendiri. Pendapat ini sering juga disebut social learning. Tokoh yang keempat adalah Robert Ghani. Ghani memiliki pendapatnya sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahannya dari kurang baik menjadi lebih baik. Ghani juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Yang kelima adalah Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike sering melakukan sebuah eksperimen pada seekor kucing yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah sangkar yang pintunya telah dibuat secara otomatis. Edward Lee Thorndike beranggapan bahwa cara belajar ialah hasil dari suatu proses interaksi yang diantara stimulus dan suatu respon. Teori ini bisa disebut dengan aliran koneksionisme. Berdasarkan dari video yang saya tonton, di situ seorang guru memberikan stimulus berupa materi yang dipaparkan dan memberikan pertanyaan kepada siswanya. Lalu siswa memberikan respon atau tanggapan terhadap materi dan pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian ada 2 orang siswa yang terlambat. Sebagai akibat dari apa yang dilakukan dari 2 siswa tersebut, maka 2 siswa tersebut mendapatkan
punishment atau hukuman. Nah, dari video tersebut, dari kesimpulannya, video tersebut cocok dengan apa yang dipaparkan oleh Skinner.